Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera. Pada saat ini kita akan menyaksikan debat yang akan dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 5. Dengan materi apa yang dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dilakukan disukai oleh masyarakat. Berikut kepada kelompok 1 atau tim penyaji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipa, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa sebagai produsen suatu produk tentu harus memikirkan agar produksi bisa disukai masyarakat. Mengapa? Karena ini akan berhubungan dengan penjualan barang yang nanti akan diproduksi. Semakin disukai masyarakat, maka akan meningkat penjualan produk yang berujung pada peningkatannya pendapatan produsen. Para pengusaha juga harus mengikuti perkembangan zaman. Berikut yang harus dilakukan pengusaha agar produk disukai pasar atau masyarakat. Yang pertama, memperhatikan permintaan pasar. Sebuah produk akan laku dan diminati pasar jika produk sesuai dengan permintaan pasar. Permintaan pasar biasanya terkait era dengan kebutuhan. Seorang produsen harus bisa mengklasifikasikan produknya, kebutuhan apa dijadikan target pemasaran. Contoh produk makanan, ini termasuk kebutuhan pokok, maka produk ini kemungkinan besar bisa diminati. Semisal sesuai selera konsumen, memuaskan dan lainnya. Yang kedua, produk harus berkualitas. Produk yang berkualitas pasti akan disukai pasar. Mereka akan puas dengan kualitas yang diberikan. Efeknya pun akan terjadi pemasaran dari mulut ke mulut yang meningkatkan brand atau merek produk. Yang ketiga, harga sesuai dengan kualitas. Tidak selamanya pasar menyukai produk dengan harga murah, namun kualitas mengecewakan. Sesuaikan harga dengan kualitas produk yang ditawarkan. Semakin baik, semakin juga kualitas produknya. Semakin tinggi harga produk bukan menjadi suatu masalah. Yang keempat, strategi promosi. Untuk bisa mengenalkan produk dengan baik, sebuah strategi pemasaran sangat dibutuhkan. Semisal orang akan berpikir bahwa semua produk yang pernah diiklankan pada televisi atau sosial media merupakan produk berkualitas. Padahal belum tentu. Itulah pentingnya promosi atau pemasaran. Yang kelima, kemampuan memperoleh produk. Dengan kata lain, konsumen tidak direpotkan dengan perjalanan jauh atau sistem berbelit. Yang keenam, memperhatikan selera. Dalam menciptakan produk, selera konsumen atau pasar harus menjadi prioritas. Selera konsumen hampir mirip dengan permintaan atau kebutuhan pasar, namun ini lebih spesifik. Yang ketujuh, produk harus up to date. Sebuah produk akan disukai masyarakat sesuai dengan kondisi zaman. Perubahan yang terus-menerus memaksa untuk melakukan berbagai inovasi agar produk tetap up to date atau sesuai dengan kondisi kekinian. Jika tidak, produk akan ditinggalkan pelanggan. Yang kedelapan, pelayan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Selain itu, pelayanan juga berpengaruh terhadap minat konsumen pada produk yang dibutuhkan. Tentunya seorang karyawan atau penjual harus bisa menyapa calon konsumen dengan ramah dan sopan. Itu merupakan salah satu cara supaya mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Kesembilan, ada kemasan produk. Kreativitas dalam mendesain kemasan dan memasarkan produk menjadi salah satu hal yang akan membantu penjual mendapatkan konsumen yang loyal. Hal ini terjadi karena kemasan seringkali menjadi salah satu daya tarik yang paling pertama dilihat dan terhadap kebutuhan konsumen. Selain itu, pelayanan juga berpengaruh terhadap minat konsumen pada produk yang dibutuhkan. Tentunya seorang karyawan atau penjual harus bisa menyapa calon konsumen dengan ramah dan sopan. Itu merupakan salah satu cara supaya mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Kesembilan, ada kemasan produk. Kreativitas dalam mendesain kemasan dan memasarkan produk menjadi salah satu hal yang akan membantu penjual mendapatkan konsumen yang loyal. Hal ini terjadi karena kemasan seringkali menjadi salah satu daya tarik yang paling pertama dilihat dan dinilai oleh konsumen. Dapat dilihat dari dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern. Yang pertama, ada kreativitas dalam melakukan inovasi. Dengan bekal kreativitas, ia mampu menciptakan produk berkualitas yang memberikan kebanggaan bagi pemiliknya.
Selain berkualitas, produk juga up to date seiring perkembangan zaman. Kedua, ada motivasi yang kuat atau pantang menyerah. Banyak tantangan dan hambatan yang mungkin nanti dihadapi. Namun sebagai seorang pengusaha, ia akan harus bangkit saat mengalami kegagalan dan melihat tantangan atau hambatan tersebut sebagai peluang. Ketiga, ada kemampuan membaca pasar. Dalam hal ini, seorang pengusaha harus memiliki kepekaan dalam melihat potensi pasar yang menjadi target produknya. Selanjutnya ada keterampilan manajerial. Fokus utama dalam keterampilan manajerial yakni keterampilan melakukan perencanaan atau planning, mengorganisasikan sumber daya atau organizing, melaksanakan produk atau actuating, dan melakukan pengawasan atau controlling atas produksi yang dilakukan. Keempat hal tersebut harus dijadikan sehingga produk yang dihasilkan efektif dan efisien. Selanjutnya ada keterampilan melakukan pemasaran. Keterampilan ini mutlak dimiliki seorang pengusaha jika ingin produknya disukai masyarakat. Keterampilan tersebut mulai dari bagaimana mengemas produk, mengenalkan produk, membuat paket promosi, hingga memberikan layanan pengguna jual. Selanjutnya ada penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi ini dibutuhkan baik dalam proses produksi dan juga aktivitas pemasaran produk. Dengan keberadaan media sosial atau aplikasi lain bisa dimanfaatkan dalam melakukan pemasaran. Yang kedua ada faktor ekstern. Yang pertama itu modal pendukung. Modal di sini diartikan sebagai sumber daya fisik seni. Yang kedua ada faktor ekstern. Yang pertama yaitu modal pendukung. Modal di sini diartikan sebagai sumber daya fisik, semisal dukungan keuangan, tempat, dan berbagai faktor produksi lainnya. Modal yang cukup akan memudahkan dalam menghasilkan produk yang diinginkan. Baik, kepada kelompok 5 atau kelompok penyangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita dari perwakilan kelompok 5 ingin menyanggah dan menambahkan beberapa materi yang tidak ada di kelompok 1. Yang pertama, mampu berinovasi dalam mengembangkan produknya dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan. Inovasi adalah suatu proses untuk mewujudkan, mengombinasikan, atau memantangkan suatu pengetahuan, gagasan, ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru untuk suatu produk, proses, atau jasa. Memberi informasi produk. Yang kedua, memberi informasi produk dengan benar. Pengusaha mesti mempunyai kejujuran dalam memperlihatkan keterangan produk dengan benar. Dengan begitu, rasa suka masyarakat kepada hasil produksi akan datang dengan sendirinya. Sekali masyarakat suka, maka mereka akan sulit berpindah ke produk lainnya. Yang ketiga, produk memenuhi standar nasional atau SNI. Agar disenangi oleh penduduk, maka hasil produksi itu mesti memenuhi patokan nasional yang dibuktikan dengan adanya logo SNI. Produk dengan logo SNI cenderung lebih diseleksi oleh penduduk dibandingkan dengan produk yang tak mempunyai logo tersebut. Yang keempat, membuktikan bahwa produk aman digunakan. Pengusaha mesti bisa membuktikan bahwa produk yang ia hasilkan kondusif dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat. Keamanan menjadi salah satu pendapat penting bagi masyarakat dalam memilih sebuah produk. Yang kelima, branding yang kuat. Membangun identitas merek yang kuat dan positif dapat membantu membedakan produk dari pesaing. Branding yang baik menciptakan citra positif di mata konsumen dan dapat meningkatkan daya tarik produk. Yang keenam, fleksibilitas dan responsivitas. Mampu beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen adalah kualitas yang penting. Pengusaha yang responsif dapat merespon cepat terhadap perubahan dan meningkatkan daya saing produk. Yang ketujuh, transparansi. Transparansi dalam informasi produk, proses produksi, dan kebijakan perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih suka produk dari perusahaan yang terbuka dan jujur. Yang kedelapan, memanajemen waktu. Entrepreneur yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik kemungkinan besar akan gagal dalam bisnisnya. Entrepreneur harus menentukan deadline pelaksanaan, merancang prioritas, serta mengatur waktu dengan cermat.
Salah perhitungan sedikit saja bisa berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis. Yang kesembilan, komitmen untuk selalu memberikan keberlanjutan produksi yang baik. Dalam era yang semakin peduli terhadap lingkungan, pengusaha yang berkomitmen kepada praktik produksi ramah lingkungan memiliki daya tarik tersendiri. Memperhatikan keberlanjutan dalam produksi bisa meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sehingga produk makin mudah diterima. Sekarang saya akan menyanggah materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Bagaimana solusi Anda jika Anda sudah menyetok banyak produk dan ternyata produk itu tidak laku dan Anda malah mengalami kerugian? Apa solusi Anda? Saya akan menjawab pertanyaan dari tim penyangga. Jika produk yang dihasilkan tidak laku, maka kita bisa mengubah kemasannya menjadi lebih baik atau lebih unik. Karena konsumen juga melihat kemasan daripada harga atau kualitas. Lalu menjualnya dengan harga yang murah dan diberi diskon. Lalu untuk masalah kerugian, pastinya seorang penjual mengalami yang namanya kerugian. Apalagi saat pertama kali merintis usaha, pasti ada saja kerugian dalam kendalanya. Lalu bagaimana seorang calon usahawan menghadapi peluang yang berbeda dari yang lain sehingga usahanya berkembang? Apa cara Anda? Seorang yang ingin menjadi wirausahaan sebelum bisa menangkap peluang harus memiliki beberapa sifat dalam hal ini, yaitu yang pertama sifat kreatif dan inovatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Debat sudah selesai. Kesimpulan dari debat tersebut adalah menarik minat pasar dan memenangkan persaingan bisnis tidaklah mustahil. Dengan memahami kebutuhan konsumen, menerapkan strategi yang tepat, dan terus berinovasi, Anda dapat membuat produk yang disukai dan diminati masyarakat.